Selamat pagi saudara-saudara. Kita melanjutkan pendalaman Alkitab kita dengan doa Bapa kami yang di dalamnya terdapat 7 permohonan. Lalu kita akan merenungkan permohonan yang kedua, yaitu datanglah kerajaanmu. Apa maksudnya permohonan ini? Sesungguhnya permohonan ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh menantikan Kristus memerintah secara penuh di dalam hati kita, mengarahkan kita, dan menguasai kehidupan kita seluruhnya. Sesungguhnya kita sebagai manusia seperti seorang yang hidup di suatu tempat yang penuh dengan kejahatan dan ketidakpastian. Seperti seseorang yang terjebak di suatu tempat, suatu kota, suatu daerah yang dikuasai oleh penguasa yang jahat, yang keji, dan yang menyebabkan ketakutan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap manusia merasa tidak berdaya, seolah-olah tidak ada harapan yang lebih baik. Namun, bayangkan jika tiba-tiba datang seorang utusan dengan kabar yang luar biasa bahwa raja yang baru telah datang. Dia adalah raja yang bijaksana, penuh kasih, dan ia akan memimpin kerajaan yang penuh damai dan adil. Kita diundang menjadi bagian dari kerajaan itu. Kita diundang untuk tinggal dan menjadi warga suatu kerajaan yang penuh damai. Saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Sesungguhnya kita tidak hanya meminta sesuatu yang jauh di masa depan, tetapi sesungguhnya kita sedang memohon agar pemerintahan Tuhan datang semakin nyata di dalam kehidupan kita, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Saat kita percaya kepada Kristus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar membiarkan Tuhan memerintah hati kita? Apakah kehendaknya sungguh-sungguh menjadi prioritas di dalam keputusan yang kita ambil? Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, sesungguhnya kita memohon agar Tuhan semakin menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan menguasai tindakan kita. Ketika kita mohon, datanglah kerajaanmu, sesungguhnya kita menyatakan kerinduan agar kasih, kebenaran, dan kekudusan Allah itu berakar di dalam hati kita, mengarahkan segala godaan dosa dan tipu daya dunia. Bayangkan seseorang yang dulunya mudah tersulut amarah, tetapi setelah mengenal Kristus, ia belajar mengendalikan emosinya dan meresponnya dengan kasih. Itulah tandanya bahwa kerajaan Allah sedang bekerja di dalam dirinya. Setiap kali kita memilih untuk mengampuni, mengasihi, dan hidup dalam kebenaran, kita sedang membiarkan kerajaan Allah berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita memohon, datanglah kerajaanmu, itu artinya kita sedang memohon agar pemerintahan Tuhan semakin meluas. Kita berdoa memohon agar lebih banyak orang mengenal Kristus dan mengalami kasih serta damai-Nya sebagaimana yang kita rasakan. Ini kita berarti tidak hanya berdoa, tetapi juga kita bertindak menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam lingkungan kita. Pikirkan seseorang yang dulu hidup di dalam keputusasaan, tetapi ketika ia mendengar Injil, hidupnya berubah. Bukankah kita rindu lebih banyak orang mengalami perubahan seperti ini?
Maka dengan berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita sesungguhnya memohon agar Tuhan memakai kita untuk menyebarkan kabar baik kepada dunia yang masih di dalam kegelapan. Ketika kita memohon, datanglah kerajaan-Mu, kita juga menantikan hari di mana Kristus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya yang sempurna. Akan tiba saatnya segala kejahatan dihancurkan, air mata dihapuskan, dan kita hidup dalam sukacita kekal bersamanya. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita mengungkapkan kerinduan untuk melihat dunia yang diperbaharui, di mana tidak ada lagi penderitaan dan dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Hadirlah dan perintahlah hati kami. Kalahkanlah kuasa dosa dan iblis. Luaskanlah kerajaan-Mu di seluruh dunia, agar nama-Mu dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Dan akhirnya, datanglah kembali dalam kemuliaan-Mu untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan kekal-Mu. Amin.